فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah majelis yang ketiga, pertemuan kita yang ketiga dari pembahasan tentang tafsir juz ammah, diambil dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi ayat ini adalah ayat yang keempat. Ini adalah ayat pertengahan dari surah Al-Fatihah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Dari susunan bahasa, yaitu harusnya na'budu iyyaka, kami beribadah hanya kepadamu, tetapi didahulukan objeknya dibandingkan dengan subjeknya, menunjukkan bahwa ibadah itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula makna wa iyyaka nasta'in sama dengan sebelumnya. Yang harusnya nasta'inu itu dikedepankan, iyyaka harusnya di belakang karena dia objek. Tapi dikedepankan karena itu ada makna yang diinginkan dengannya, artinya hanya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Kemudian ibadah, yang dikatakan ibadah adalah yaitu melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu beribadah namanya. Oleh karena itulah barang siapa yang tidak melakukan atau tidak melakukan sebahagian atau seluruhnya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kadar ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala berarti juga berkurang. Berarti berkurang. Begitu pula juga yang tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sebahagian atau secara keseluruhan, berarti juga kadar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkurang. Kemudian keharusan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dahulu iyyaka na'budu, kami hanya kepadamu lah kami beribadah. Jadi dalam beribadah itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu disebutkan lebih dahulu, baru kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dalam ibadah saja, dalam segala aktivitas manusia, hamba itu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Memberikan hidayah kepada manusia. Dan segala sesuatunya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah perbuatan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatunya kami telah menciptakannya biqadarin. Semuanya diciptakan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam beribadah semua manusia butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah seorang hamba juga keharusannya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha melakukan sebab yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya, misalnya seorang hamba mencari nafkah, mencari rezeki, dia hanya bisa melakukan sebab. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa di antara faedah dari ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini bahwa yang pertama, bahwa ibadah itu harus diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari ayat tadi, iyyaka na'budu, berarti hanya betul-betul benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah. Berarti dalam ibadahnya dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah apa saja, maka dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengharapkan ingin bertemu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya itu masuk di dalam makna keikhlasan. Makna keikhlasan. Ini terdapat faedah kandungan dari ayat ini. Kandungan dari ayat ini. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta pertolongan kepada yang lainnya. Tidak meminta pertolongan kepada yang lain. Tetapi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolonglah kalian. Berarti kan meminta pertolongan ya kepada manusia. Saling tolong-menolonglah kalian terhadap perkara albir, kebaikan, dan at-taqwa, ketakwaan. Begitu pula juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membantu saudara kita. Membantu, berarti kan mereka butuh bantuan kepada manusia. Sementara ayat tadi dikatakan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia meminta pertolongan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tu'inur rajula fi dabatihi. Jadi engkau membantu seseorang fi dabatihi. Membantu seseorang pada kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha. Fatahmiluhu 'alaiha. Engkau menaikkan dia di atas kendaraannya. Apakah itu kalau untuk masa sekarang, apakah di atas motor atau naik di atas mobil? Kalau dahulu mungkin kan di atas, mungkin onta, mungkin dia kuda dan sebagainya. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya. Itu adalah sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedekah. Adalah sedekah. Berarti kan seakan-akan kalau dilihat dari konteks ayat tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat ini, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, seakan-akan saling kontradiksi, bertentangan. Satu memerintah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam ayat dan hadis tadi disebutkan bahwa Allah dan Rasulnya memerintah kita untuk meminta pertolongan kepada manusia. Maka oleh karena itulah isti'anah itu, meminta pertolongan itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Jadi permintaan isti'anah itu, permintaan pertolongan, artinya betul-betul menyerahkan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlepas dari segala daya yang dia miliki dan kekuatan yang dia miliki. Artinya dia tidak bersandar kepada daya dan kekuatan semata-mata yang dia miliki. Maka ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga makna yang kedua, bahwa ketika seseorang dia meminta pertolongan kepada orang lain yang mana orang itu dia mampu melakukannya. Kalau dia mampu lakukan, maka itu boleh saja.
perkara yang dibolehkan. Itulah di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di dalam perkara kebaikan dan takwa. Dan takwa, saling membantu satu yang lainnya. Saling membantu terhadap yang lainnya. Maka itu perkara yang dibolehkan tentunya bagi dia yang manusia itu mampu melakukannya. Kita meminta bantuan orang lain misalnya untuk membangun masjid. Ini kan saling membantu namanya. Manusia mampu melakukannya, mampu dia lakukan, maka itu boleh. Begitu pula misalnya dia membantu dibangunkan rumah. Manusia mampu melakukan, mampu dia lakukan. Maka boleh dia meminta bantuan kepada manusia dalam hal seperti ini. Dalam hal seperti ini. Tetapi dia meminta bantuan kepada manusia yang dia tidak mampu melakukannya, maka itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dia meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia meminta pertolongan untuk agar supaya tidak terkena sihir misalnya, atau ain misalnya. Dia meminta pertolongan, kalau dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa mencegah seseorang dari bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia bisa melakukan sebab sebenarnya, bisa melakukan sebabnya, tapi dia harusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda meminta pertolongan dalam hal agar supaya dijauhkan dari mara bahaya, kemudian dia meminta kepada orang yang sudah meninggal misalnya. Orang yang meninggal mampu dilakukan? Tidak mampu. Orang yang meninggal dirinya saja, dia tidak akan mampu memberikan manfaat terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Ini tidak boleh dia minta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta rezeki misalnya. Dia meminta rezeki kepada pohon misalnya, atau benda yang keramat. Misalnya ada orang, wanita misalnya yang tidak punya anak, lama tidak punya anak. Dia datangi pohon yang keramat dan sebagainya. Maka pohon itu mampu dia lakukan untuk memberikan rezeki berupa anak? Tidak mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Maka kalau dia meminta kepadanya, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukannya. Bahkan itu bisa masuk dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di antara makna faedah yang terdapat di dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu secara singkat. Baik, kemudian berikutnya ayat yang kelima adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, berikanlah petunjuk kepada kami as-siratal mustaqim. As-sirat, ihdina, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kami. Jadi ihdina di situ hidayah berarti dia akan meminta. Di dalam setiap rakaat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hidayah kepada kami. Hidayah di situ yang dimaksud dengannya adalah ada hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad atau hidayah dalil, petunjuk, dalil, nas. Kemudian yang kedua adalah hidayah taufik. Adalah hidayah at-taufik. Maka hidayah irsyad atau dalil adalah hidayah berupa ilmu yang bermanfaat. Jadi kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, dunia maupun akhirat. Termasuk di dalamnya tentunya adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama Islam. Kemudian juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah yang kedua, hidayah taufik, agar supaya bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurusnya. As-sirat adalah at-thariq, jalan. Al-mustaqim adalah jalan yang lurus, yang tidak bengkok, yang tidak ada kebengkokan padanya. Tidak ada kebengkokan padanya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
adalah jalan dari Al-Quran maupun jalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus namanya. Maka kata dalam ayat yang lain disebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian, dalam ayat yang lain juga disebutkan wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Jalan yang lurus saja yang kalian ikuti. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta agar supaya diberikan ilmu, kemudian juga agar supaya kita diberikan hidayah petunjuk agar supaya bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas as-siratal mustaqim. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di tengah para sahabatnya, dia menggaris garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris garis yang bengkok di sampingnya. Garis yang lurus itulah yang dikatakan siratal mustaqim. Jalan-jalan yang bengkok itulah yang dikatakan subul, jalan-jalan yang banyak. Di atas jalan itu ada yang memanggil untuk mengikuti jalan itu. Siapa itu? Itulah kitabullah, Al-Quran, yang mengajak agar supaya mengikuti jalannya. Jadi mengikuti Al-Quran, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang pengikut jalan yang lurus namanya. Yang mengikuti jalan yang lurus. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Baik, kemudian di antara faedah dari ayat ini, ayat yang kelima, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, adalah yang pertama bahwa manusia itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia di isti'anah, setelah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Jadi dia beribadah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia meminta agar diberikan as-siratal mustaqim, agar diberikan petunjuk di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Menunjukkan bahwa di dalam ibadah itu dibutuhkan keikhlasan. Dibutuhkan keikhlasan. Itulah makna dari iyyaka na'budu sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian juga isti'anah yang kemudian yang akan menguatkan seseorang di dalam beribadah. Karena pertolongan itulah sehingga dia menjadi kuat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengikuti, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ihdinas siratal mustaqim, itulah syariat yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah kita butuh kepada ilmu agar supaya kita mengetahui mana jalan Rasulullah SAW yang lurus, mana jalannya Rasulullah SAW, mana jalan yang bukan jalannya Rasulullah SAW. Karena itu jalan keselamatan, jalan yang lurus itu, jalan yang lurus. Baik, kemudian faedah yang kedua juga dari ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, bahwa tak kala ihdina itu dihilangkan huruf jernya dari sisi bahasa. Ihdina artinya harusnya ihdi lana, berikan hidayah kepada kami, tapi dihilangkan huruf jernya di situ. Di antara faedah dari penghilangan huruf dari Al-Quran di situ menunjukkan bahwa maka yang terkandungan di dalamnya dari ihdina di situ meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya terkandung di dalamnya hidayah ilmu dan hidayah taufik. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Jadi dia meminta agar supaya diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki. Kemudian juga di antara faedah berikutnya dari kandungan ayat ini bahwa as-siratal mustaqim, as-sirat itu jalan itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua.
Yaitu ada yang mustaqim, ada muawwaj. Ada jalan yang lurus, ada yang bengkok. Ada yang bengkok. Jadi sebagaimana biasa dipahami dari pemahaman bahwa ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, menunjukkan bahwa ada jalan yang bengkok. Makanya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalan yang lurus, menunjukkan bahwa ada jalan yang bengkok. Pemahaman kebalikannya berarti ada jalan yang bengkok. Makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi apa yang sesuai dengan kebenaran al-haq dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka itulah mustaqim namanya, jalan yang lurus. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Berarti jalannya Rasulullah SAW, ini adalah jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Berarti mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah SAW adalah jalan yang lurus namanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Maka ada pun yang menyelisih pemahaman kebalikannya, bahwa menyelisih jalan Rasulullah SAW adalah berarti bukan jalan yang lurus, berarti itu jalan yang bengkok namanya. Jalan yang bengkok. Kalau tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah wajib bagi hamba itu mengikuti Rasulullah SAW. Kewajiban bagi kita semuanya untuk mengikuti beliau. Ini juga merupakan bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat lain disebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati kalian, waspada kalian jika kalian menyelisih perintahnya. Jika kalian menyelisih perintahnya, an tusibahum fitnah, maka kalian bisa akan ditimpa fitnah. Di antara tafsiran para ulama, fitnah di situ adalah bentuk kesyirikan. Atau mungkin kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ancaman seperti ini menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika menyelisih dia ancam dengan akan ditimpakan dengan azab yang sangat pedih dan akan ditimpakan kepadanya fitnah. Akan ditimpakan kepadanya fitnah. Menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah kewajiban. Maka oleh karena itu juga dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa paman ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti saya maka dia masuk surga, tapi siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga berarti itu adalah orang yang enggan namanya. Menunjukkan bahwa wajibnya seseorang mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ini diantara faedah dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi permintaan yang senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ayat berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Yang ke-7 walaupun di dalam penulisan adalah satu ayat. Baik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah penjelasan dari ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siapa yang jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu di jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Itu jalan yang lurus namanya. Berarti mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus itu. Itu disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa."
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan, mereka itu adalah orang yang bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diberikan nikmat? Dari kalangan para nabi. Para nabi. Jadi para nabi adalah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Mengikuti jalan yang lurus. As-siddiqin. Orang-orang yang siddiq, yang membenarkan Nabi dan Rasul tanpa ada keraguan sedikit pun juga. Tidak ada keraguan sedikit pun juga. Siddiq. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang rela mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus tanpa ada keraguan sedikit pun juga. Begitu pula as-solihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang mengikuti, dikatakan dia soleh karena dia mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran, dan mengikuti Rasul Muhammad SAW. As-solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalan yang diberikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Maka oleh karena itulah, sebagai umat muslim harusnya kita mengikuti Rasul Muhammad SAW. Apalagi Rasul kita Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, kemudian nabi yang paling mulia, manusia yang paling utama dari awal sampai akhirnya. Dan yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Umat Islam adalah umat yang paling terakhir. Tapi siapa yang didahulukan masuk ke dalam surga? Umat Islam yang paling dahulu masuk surga. Padahal dia adalah umat yang terakhir. Menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh umat Islam. Oleh umat Islam. Baik, itu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harusnya kita ikuti. Kita ikuti mereka. Kemudian juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Berarti orang yang maghdub adalah orang yang berada di atas jalan yang bengkok, bukan jalan yang lurus. Kenapa? Karena dikatakan ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Berarti itu adalah orang yang maghdub adalah orang yang tidak diberikan, bukan di atas kenikmatan. Tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maghdub dalam terjemahannya orang-orang yang terlaknat, yang dilaknat. Di dalam tafsirannya bahwa al-maghdub di situ adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Bagaimana sifatnya orang-orang Yahudi? Sifat mereka. Karena orang-orang Yahudi mungkin ada orang tidak mengikuti orang-orang Yahudi. Tetapi sifat-sifat mereka, ya mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang mengikuti sifatnya orang-orang Yahudi. Bagaimana sifat orang-orang Yahudi itu adalah kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Jadi semua yang mengetahui al-haq, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Itu sifat orang-orang Yahudi. Apakah umat Islam tidak ada yang seperti ini? Mungkin saja ada di antara mereka yang seperti itu. Dia tahu bahwa itu adalah kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengikutinya. Tidak mau mengikutinya. Itu orang-orang al-maghdub, orang-orang Yahudi. Ini yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari orang-orang yang seperti ini, tidak menjadi orang yang mengetahui kebenaran tapi kemudian tidak mau juga mengamalkannya. Ini kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya, selalu kita minta agar supaya tidak menjadi orang yang seperti itu. Kemudian begitu pula walad dolin. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak dijadikan juga orang-orang adol. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang adol dari sisi bahasa, orang-orang yang tersesat, menyimpang namanya. Walad dolin adalah an-nasara. Orang-orang Nasara. Mereka adalah orang-orang Nasara qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat mereka orang-orang Nasara sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus? Sifat mereka adalah kullu man amila bi ghairil haqqi wa jahilan bihi. Dia banyak beramal
Melakukan amalan bighairil haq, tanpa hak, dalam keadaan dia jahil. Dia banyak beramal tapi tidak punya ilmu. Kebalikannya dari orang-orang Yahudi. Apakah juga ada orang Islam yang seperti ini? Mungkin saja ada di antara mereka yang seperti itu. Dia hanya tahunya beramal saja. Tapi dia tidak mau belajar. Tidak punya ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita meminta kepadanya agar jauhkan dari orang-orang yang seperti ini, dari dua golongan manusia. Ya, al-maghdub orang-orang Yahudi, orang yang dilaknat, dan orang dolin, orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Sifat mereka itu adalah orang-orang yang tidak di atas nikmat. Tidak di atas nikmat. Orang yang berada di atas nikmat itu yang disebutkan sebelumnya tadi. Para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ada orang-orang soleh. Baik. Kemudian secara singkat juga, saya tidak baca semuanya. Walaupun sebenarnya ada juga ghairil maghdubi alaihim, sebagian dari bacaan, karena bacaan Al-Quran itu sebenarnya di atas 7 huruf. Qiraah sab'ah, ada orang katakan qiraah sab'ah 7 bacaan. Yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya seperti itu. Jadi ada yang membaca alaihim, ada yang membaca alaihum. Membaca alaihim, ada yang membaca alaihum. Hanya saja perlu kita pahami bahwa walaupun sebenarnya bacaan seperti itu boleh, tetapi ketika kita menjadi imam di kalangan masyarakat umum, maka hendaknya kita membaca bacaan yang umumnya dibaca atau yang sudah ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika itu kan dia mengkhawatirkan terjadinya perselisihan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bacaan yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu Utsman bin Affan menetapkan bahwa hanya satu bacaan yang boleh diikuti, yaitu bacaannya orang-orang Quraisy. Pada waktu itu orang-orang Quraisy. Itulah Rasam Utsmani namanya, yang sampai di mushaf kita sekarang ini. Rasam Utsmani. Di situ bacaan di atas bacaannya orang-orang Quraisy. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun seperti itu sebenarnya, tetapi hendaknya kita jika berada di masyarakat umum jangan kita baca sesuatu yang lain daripada apa yang mereka baca selama ini. Kenapa? Karena akan bisa menimbulkan banyak kegaduhan di dalamnya. Mungkin bisa timbul keributan di dalamnya kalau kita baca lain daripada bacaan mereka. Kemudian juga itu pula nasihat yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kalian kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Termasuk di dalamnya bacaan Al-Quran. Jadi jangan membaca di tengah-tengah mereka apa yang mereka tidak biasa mereka dengar. Atau apa yang tidak bisa mereka pahami. Makanya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan atuhibbuna ayyukadzdzaba Allahu wa Rasuluh. Apakah kalian cinta Allah dan Rasulnya itu didustakan hanya karena bacaan seperti itu saja? Bacaan seperti itu saja. Baik, begitu pula juga Ibnu Mas'ud pernah mengatakan innaka la tuhadditsu qauman hadisan la tablughuhu uquluhum. Sesungguhnya kalian berbicara kepada suatu kaum dengan kalimat yang akal mereka itu tidak bisa memahaminya. Tidak bisa memahaminya. Jangan kalian berbicara sama mereka. Sama sebagian orang di masa kita sekarang. Sebagian ada yang berbicara di hadapan masyarakat umum, dia pakai bahasa apa? Bahasanya mahasiswa. Dia pakai bahasa kontroversi apa dan sebagainya. Orang umum mungkin tidak tahu apa itu kontroversi dan sebagainya. Itu Ibnu Mas'ud mengatakan jangan kalian berbicara kepada masyarakat umum dengan kalimat yang akal mereka itu tidak sampai ke situ. Tidak bisa mereka pahami. Tidak bisa mereka pahami. Baik. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari ayat tadi, dari 2 ayat itu tadi. Yang pertama bahwa di situ disebutkan disebutkan secara mujmal, secara global dahulu. Dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Itu kan secara umum. Setelah itu kemudian
disebutkan secara rinci, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Ini secara rinci namanya. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Maka di antara faedah kenapa kaidah di dalam Al-Quran disebutkan secara global dahulu, secara umum, baru kemudian disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena itu ada faedah di dalamnya. Jiwa itu kalau disebutkan secara umum, biasanya dia akan bertanya. Biasanya dia akan menanti apa yang akan disebutkan setelahnya. Dia menginginkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Makanya ketika disebutkan setelahnya yang secara rinci, maka biasanya disitulah